تمام كل السور ونيل خير كل المأمول مبرئا عن اللغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال واختلف الناس فيه وفي صفته على مذاهب شتى فقال قوم هو جوهر لطيف يبصر به بين حقائق المعلومات. Wakhtalafan nasu, dan ada berselisih pendapat orang banyak, fihi ay fil akli, di dalam masalah akal, wa fi sifatihi, dan di dalam sifatnya akal, ala madhahiba syatta, ala madhahiba kasiratin, syatta tu kasirah, atas madhab-madhab ya, pendapat-pendapat yang banyak. Jadi soal akal itu ada perbedaan ulama soal melihat akal. Faqala qaumun, maka berkata sekelompok kaum ulama, huwa jauharun latifun, huwa ay al aqlu, akal itu jauharun adalah mutiara. Jauhar itu mutiara, latifun yang berharga. Ya, mutiara latifun berharga. Yubsolu, yang bisa dipisahkan, bihi dengannya, dengan akal, baina di antara haqaiqil ma'lumati, hakikat-hakikat hal yang diketahui. Jadi dengan akal itu bisa dipisahkan, dibedakan, baina di antara haqaiqil ma'lumati, hakikat-hakikat hal yang diketahui. Ini bacaannya udah mulai sulit ya. Nggak apa-apa, ilmu itu begitu, nggak apa-apa. Ini karena sulit begini, nanti kalau tahlilan pisangnya sesisir nih, nggak potesan. Ya, iya, ilmu itu susah. Makanya orang yang punya ilmu itu berharga, karena dapetinnya gampang nggak? Susah. Jadi kalau di malam rasanya bacaannya susah nih, saya sendiri merasakan. Ustaz Sodik, Ustaz Sodik nih bacaan kayaknya udah mulai menguras otak nih. Jadi sabar-sabar aja ya. Ya, sekarang mapaknya udah mulai apa nih? Udah mulai keras. Nggak apa-apa, nanti empuk dah. Tahlilan pisangnya sesisir, nggak potesan. Oh, dia kasih sisir loh, karena rajin ngaji. Yang mimpin tahlil standar nanti. Ya, yang ceramah nanti sama puun-puun yang dikasih. Ya kan, insyaallah. Wakhtalafan nasu, dan berselisih pendapat orang banyak, fihi ay fil akli, di dalam hal akal, wa fi sifatihi, dan di dalam sifatnya akal, ala madhahib syatta, atas madhab yang banyak. Faqala qaumun, maka berkata sekelompok orang banyak, kaum ulama, huwa, dia itu maksudnya al-aqlu, huwa jauharun, mutiara, latifun, yang penting. Pentingnya di mana? Yubsolu, yang bisa dipisahkan, bihi, dengan bil akli, yang bisa dipisahkan dengan akal, baina di antara haqaiqil ma'lumati, hakikat-hakikat hal yang diketahui. Itu dengan akal bisa dibedakan ya. Mana yang manis, mana yang pahit, itu akal juga.
mana yang baik, mana yang buruk. Maka kata Allah, idza aqalaka aqluka fa anta aqil. Idza aqalaka aqluka fa anta aqil. Jika mewaraskan dirimu oleh akalmu, maka engkau adalah orang yang waras. Idza aqalaka aqluka, jika mewaraskan dirimu oleh akalmu, fa anta aqil, maka engkau orang yang waras. Jadi orang yang waras itu orang yang akalnya berfungsi. Waras. Jadi kalau lagi marah wudhu, jangan ayam ditendang. Dia lagi marah mau bininya, ayam bisa wah keok kata ayam, bego. Marah sama bininya gue yang ditendang. Itu mulai nggak mewaraskan. Karena idza aqalaka aqluka fa anta aqil. Kalau yang waras itu kalau marah tuh wudhu. Jangan segala apa ditendang, piring dibanting, pintu ditendang, ya orang diomelin, jangan tuh. Itu tidak mewaraskan akalmu. Maka idza aqalaka aqluka fa anta aqil. Kalau mewaraskan dirimu oleh akalmu, maka engkau orang yang waras. Jadi orang yang waras itu yang berfungsi akalnya. Kalau marah-marah wudhu, berfungsi akal. Karena wudhu kan nyiram. Karena kalau orang lagi marah ada betul. Ada setannya. Makanya kalau ada yang marah-marah siramin pakai air seember. Insyaallah kita dipleter sama dia. Iya, siramin karena lagi ada setan. Karena hulikol jinnu minan nari wa innama tudfaun naru bil ma'i. Karena jin itu diciptakan dari api, wa innama tudfaun nar, dipadamkan api itu dengan air. Jadi kalau lagi marah ngapain? Wudu, suruh wudu. Lalu bang, wudu dulu bang. Orang lagi marah berdiri suruh duduk. Pak duduk. Tuh nurunin tuh dari diri ke duduk aja, nurunin tensi tuh. Dari diri, emang lu kurang ajar lo. Duduk pak, duduk dah. Udah, tuh nurunin tensi dari diri menjadi duduk, kan beda. Kalau duduk masih marah-marah, lu yang kurang ajar, lu nyet nih kurang ajar. Masih, Pak, udah Pak, sekarang rebahan dua-duanya. Suruh rebahan, nurunin lagi tuh. Masih marah-marah, lu yang kurang ajar, Masih marah-marah juga, suruh wudu dah. Pak, wudu. Wudu masih marah-marah juga. Gua mau wudu, air kagak ada lagi. Marah-marah lagi udah. Udah wudu selesai, suruh sembahyang. Sembahyang masih marah-marah juga, udah dah. Tinggalnya PA dua-duanya berarti. Ya tahu PA? PA dah. Sembahyang marah-marah. Justru ketika duduk itu udah harus baik. Maka idza aqalaka aqluka fa anta aqil. Kalau ada mewaraskan dirimu, berarti engkau bisa mewaraskan dirimu oleh akalmu, berarti engkau orang yang akil, berwaras, berakar waras. Wa man qala bihadzal qauli, dan siapa orang yang berpendapat bihadzal qauli, dengan ini pendapat bahwa akal itu jauharun latifun yubsalu bi baina haqaiqil ma'lumat. Wa man qala, dan siapa yang mengatakan bihadzal qauli, dengan pendapat ini, ikhtalafu, berselisih pendapat, fi mahalihi, pada tempatnya berbeda. Akal itu tempatnya di mana gitu. Faqalat ta'ifatun minhum, maka berkata sekelompok dari mereka ulama, mahalluhu ad-dimagu, yang namanya akal itu tempat dimag. Nih, kalau ini bendanya namanya yang bulat tuh dimag. Jadi kalau tempatnya tuh di sini dimag. Nih, orang bilang polok. Ini orang nggak ada poloknya nih. Tahu polok kan? Orang Betawi bilang ngomong gitu. Bang, dasar poloknya nggak ada nih, dimag. Kalau dimag itu bendanya. Kalau akal itu fungsinya. Jadi kalau bendanya dimagun, akal itu fungsinya. Makanya afala ta'qilun. Ya, tidak dipakai fiil yang dimagnya damago, enggak. Tapi akal, afala ta'qilun, aqala yaqilu. Afala ta'qilun liqaumi yatafakkarun liulil laayatil liulil albab. Nah, kata ulama, ikhtalafu berselisih mereka fi mahalihi, pada tempatnya. Faqala ta'ifatun, maka berkata sekelompok ulama minhum dari mereka, mahalluhu ad-dimag, yang namanya akal itu tempatnya ad-dimag di sini. Itu yang bundar dua. Ayam ada otaknya enggak?
Ada, makanya kadang-kadang palanya digoreng kita belah, ada kan duanya yang empuk tuh itu dimag juga. Kambing ada otaknya nggak? Ada akalnya? Nggak ada. Otaknya ada, akalnya nggak ada. Manusia ada otaknya, ada akalnya. Makanya kalau saking pinter jadi akal-akalan terus jadinya. Tuh akal-akalan saking pinternya. Makanya 1 ditambah 1 jadi berapa? 11. Itu udah akal-akalan tuh saking pinternya. 2 tambah 2 22 tuh saking pinternya. Itu orang ada dimagnya, nggak ada akalnya. Poloknya ada, cuma nggak berfungsi sebagai akal. Kalau tambah 1 tambah 1 kan sama dengan 2 tambah 2 4. Jadi yang 2 tambah 2 sama 22 tuh ada poloknya tapi nggak ada akalnya, nggak berfungsi sebagai afala taqilun. Faqalat ta'ifatun minhum, maka berkatalah sekelompok dari mereka ulama, mahalluhu ad-dimag, tempatnya ad-dimag nih. Kalau bendanya namanya dimag, kalau akal itu fungsinya. Li'anna ad-dimagha mahallul hissi, karena dimag itu mahallul hissi, tempatnya indra, termasuk yang al-hawas al-khamsatunya, ya indra yang 5 otaknya. Ada mata, ada kuping, ada hidung, ada dimag. Itu mahallul hissi, tempatnya indra. Wa qalat ta'ifatun ukhra, dan berkata sekelompok yang lainnya, minhum dari mereka ulama, mahalluhu al-qalbu, tempatnya itu al-qalbu. Maka lahum qulubun la yafqahuna biha. Qulubun itu maknanya akal juga. Ini juga nih. Maka ayatnya lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nah, di sebagian katanya wa mahalluhu al-qalbu, tempatnya akal itu di hati. Di sini. Maka kecerdasan ini yang penting nih. Bukan ini. Ini cerdas, ini tidak cerdas, bahaya. Ya, makanya mohon maaf, orang semakin pintar sebenarnya kalau ininya tidak cerdas bahaya. Nanti jahat terus. Kalau ininya cerdas, hatinya tidak cerdas, bahaya, jahat dia nanti. Maka di sini tempatnya wa mahalluhu al-qalbu, sebagian mengatakan otak itu tempatnya di hati. Maka berpikir dengan ini apa dengan ini? Ini Quran, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, maksudnya punya otak, tapi tidak dipakai untuk memahami. Kalau mendolimi orang, itu kalau cuma berdasarkan otak, itu masih membenarkan. Tapi kalau berpikir dengan hati, benar nggak kedoliman? Ya, makanya istabti qalbaka, minta hati, kata Nabi, kepada minta fatwa kepada hatimu. Istabti qalbaka. Di sini kecerdasan. Kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan otak. Maka kata ulama mahalluhu al-qalbu, tempatnya otak itu ada di hati. Kalau tadi mahallu ad-dimag, di sini di batok kepala. Wa qalat ta'ifatun ukhra, dan telah berkata kelompok yang lainnya, minhum dari mereka ulama, mahallu ay mahallul aqli al-qalbu, tempatnya akal itu di hati. Sebab apa? Li'annal qalba ma'dinul hayati, karena hati itu barang tambangnya kehidupan. Jadi kehidupan itu barang tambangnya dari mana? Nih, mahalnya hati nih. Makanya zikir tuh, zikir qalbi lebih afdol daripada zikrul lisan. Ya, zikir hati. Ada orang zikir lisan, ininya belum tentu nih. Tapi kalau zikir qalbu, ini juga pasti ngikut. Itu penting karena ma'dinul hayat. Hati itu barang tambangnya di sini nih, manusia pusatnya di sini. Maka kita istabti qalbaka, kau minta fatwa kepada hatimu. Walau aftakal muftun, meskipun memberi fatwa kepadamu orang-orang yang kasih fatwa, tetap saja terminalnya di mana? Di hati kita tuh jawabannya. Ini nggak bisa dibohongi tuh hati itu. Maka kecerdasan ini kecerdasan hati, bukan otak. Li'annal qalba ma'dinul hayati, kan sesungguhnya hati itu ma'din, barang tambangnya kehidupan.
wa madatul hawasi, dan materi daripada indra. Madah itu materi, madatul hawasi adalah materinya indra kita yang 5. Di situ tuh intinya. Wa hadzal qaulu fil aqli bi annahu jauharun latifun. Wa hadzal qaulu, dan ini pendapat, fil aqli di dalam hal akal, bi annahu bahwa sesungguhnya ia tuh jauharun latifun. Jadi yang jauharun latifun tuh qalbun, hati, mutiara yang berharga itu yang namanya hati nih, qalbun. Kayak kan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kita cari itu bukan menenangkan pikiran. Makanya nanti bicara akal bukan di sini, di mana? Di sini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukan tatmainnul afkar atau tatmainnul uqul. Ala, zikir itu tidak menenangkan ini. Yang ditenangkan mana? Hati. Kalau ini tenang, ini belum tentu tenang. Tapi kalau hati sudah tenang, semua juga enak. Orang kalau hatinya sejuk, matanya juga sejuk. Tapi kalau hatinya gelisah kelihatan. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di sini akal itu ada di sini, bukan di sini. Makanya lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya qulub, punya akal, hati, tapi tidak dipakai untuk memahami. Jadi memahami itu bukan dengan otak, tapi memahami dengan apa? Hati. Orang itu merampas punya orang, kalau dengan otaknya dia masih seneng-seneng aja. Tapi tanya hatimu coba. Punya orang kita ambil, ukurannya bukan enak ya kalau punya kita diambil kira-kira gitu. Itu kan bahasa rasa ya. Bahasa rasa. Kita mendolimi orang. Kalau itu terjadi pada diri kita, itu bahasa rasa hati, bukan bahasa ini. Maka orang tersentuh itu bukan dengan otaknya, tersentuh apanya? Hatinya, itu dia. Di sini bicara nih. Ini yang nih jauharun latifun, itu mutiara yang berharga, itu maksudnya al-aqlu itu al-qalbu. Wa hadzal qaulu fil aqli, dan ini pendapat di dalam hal akal, bi annahu jauharun latifun, bahwa sungguhnya dia adalah mutiara yang berharga, fasidun, rusak, min wajhaini, dari dua segi. Kalau ini dikatakan jauharun latifun fasidun, rusak, min wajhaini, dari dua segi, dua jalan. Apa rusaknya? Ahaduhuma annal jawahira mutamasilatun. Salah satunya rusaknya adalah annal jawahira, sesungguhnya mutiara-mutiara itu mutamasilatun, ada bersamaan, mutamasilah, saling bersamaan, mutamasilah. Fala yasihhu, maka tidak sah, ayyujiba ba'daha ma la yujabu sa'iruha, maka tidak sah bahwa mewajibkan sebagiannya apa-apa yang tidak diwajibkan seluruhnya. Maka keutuhannya harus utuh. Fala yasihu, maka tidak sah, ayyujiba, bahwa mewajibkan itu akal, ba'daha sebagiannya, ma la yujabu sa'iruha, apa-apa yang tidak diharuskan seluruhnya. Tidak sah mewajibkan sebagiannya tapi tidak diwajibkan pada seluruhnya. Kalau sebagiannya wajib, sebagian juga harus wajib. Maka tidak sah kalau sebagiannya diwajibkan tapi sebagian lain tidak diwajibkan. Maka keutuhannya harus ada semuanya, nggak boleh. Orang dikatakan manusia itu kalau akalnya ada. Kalau nggak ada akalnya berarti dia bukan manusia. Maka seseorang itu dikatakan manusia yang utuh kalau akalnya ada dan sosoknya ada. Ada sosoknya ada, nggak ada akalnya. Ada nggak manusia sosoknya ada tapi akalnya nggak ada? Ada. Itu lahum qulubul la yafqahuna biha. Maka sama ulaika kal an'am, sama seperti binatang ternak. Maka di sini fala yasihu, maka tidak benar, ayyujiba, bahwa mengharuskan ba'daha sebagiannya, ma la yujabu, apa-apa yang tidak diharuskan sa'iruha sebagiannya. Jadi kalau wajib sebagiannya berarti wajib juga seluruhnya. Ini fala yasihu, maka tidak sah, ayyujiba ba'daha, bahwa mewajibkan akal itu sebagiannya, ma la yujabu sa'iruha, apa-apa yang tidak diharuskan sebagiannya. Maka otak itu nggak boleh setengah, harus utuh. Karena sebagiannya wajib ada, sebagian juga harus ada, nggak boleh setengah-setengah.
Jadi fala yasihhu, maka tidak sah ayyujiba ba'daha ma la yujabu sairuha, maka tidaklah sah akal itu bahwa mewajibkan sebagiannya apa-apa yang tidak diwajibkan sekaliannya sairuha. Walau aujaba sairaha ma yujibuhu ba'duha, dan jikalau mewajibkan seluruhnya ma yujibuhu ba'duha, apa yang tidak mengharuskannya sebagiannya. Ini mulai mikirnya di sini kita nih. Saya mohon maaf nih, kondisinya lagi kurang enak nih. Jadi semakin baca semakin pusing. Yang baca aja puyeng, apalagi yang dengerin, betul. Walau aujaba, dan jikalau mengharuskan sa'iroha sekaliannya, harus seluruhnya, ma yujibuhu ba'duha, apa-apa yang tidak mengharuskan sebagiannya, lastagnal aqilu, niscaya cukuplah orang yang berakal, biwujudi nafsihi, dengan wujud ada dirinya, an wujudi aqli, tanpa ada wujud akalnya. Maka kalau wujud manusia itu mengharuskan juga ada wujud akalnya. Ya, kalau mengharuskan sebagiannya maka mengharuskan juga yang lainnya. Kalau ada akalnya harus ada wujud badannya. Sama juga nanti dimisalkan. Jadi kalau ada wujud akalnya harus ada wujud tubuhnya. Maka harus ada ini, harus ada ini, harus ada akal, harus ada badannya. Lastagnal aqilu, niscaya cukuplah al aqilu, orang yang biwujudi nafsihi, dengan wujud, dengan ada dirinya, an wujudi aqli, tanpa ada wujud akalnya. Maka sebagiannya harus mengharuskan ada yang lain. Jadi ada akal, harus ada wujud dirinya. Kalau ada wujud dirinya tidak ada akalnya, berarti bukan orang. Kalau ada akalnya berarti harus ada wujud dirinya. Ini kayak gini nih. Ini kan ada akalnya, ada wujud dirinya. Maka kalau mengharuskan sebagiannya, yang lain juga harus diharuskan, diwajibkan juga adanya. Jadi wajib adanya akal, harus juga ada wajib adanya wujudu nafsihi, wujud dirinya gitu. Ada wujud dirinya nggak ada akalnya, itu nggak sempurna. Jadi mengharuskan sebagiannya dan mengharuskan yang lainnya. Harus ada akalnya, harus ada wujudnya. Harus ada wujudnya, harus ada akalnya. Itu maksud tadi ungkapan. Wasani annal jauharo, yang kedua sesungguhnya mutiara itu yasihu, ada sah qiyamuhu, berdirinya, bidzatihi, dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri. Annal jauharo, sesungguhnya mutiara itu yang namanya akal, yasihu sah qiyamuhu, berdirinya ia, bidzatihi, dengan dirinya sendiri. Jadi nggak butuh yang lain. Falau kanal aqlu jauharon, maka jikalau bahwasanya akal itu mutiara, la jaza, niscaya boleh, ayyakuna, bahwa menjadi aklun, akal, bighairi aqilin, bolehlah bahwa akal itu tanpa ada orangnya. Kalau akal itu berdiri sendiri, berarti akal ini tidak berdiri sendiri. Contohnya ini, contohnya sosok manusia. Akal itu tidak berdiri sendiri, ada akal, ada wujudnya. Maka kalau akal dikatakan berdiri sendiri, maka ini menjadi kesatuan kita. Kesatuan kita. Maka kalau akal itu berdiri sendiri, qiyamuhu bizatihi, maka boleh disebut orang yang berakal tapi tidak ada wujudnya. Nggak mungkin kan? Annal jauharo, sesungguhnya mutiara itu yang namanya akal, yasihu, ada sah qiyamuhu, berdirinya, bidzatihi, dengan zatnya ya. Falau kanal aqlu jauharon, dan jikalau bahwasanya akal itu adalah mutiara, bisa berdiri sendiri, la jaza, niscaya boleh, ayyakuna, bahwa ada menjadi aklun, akal, bighairi aqil, tanpa ada orangnya. Nggak mungkin. Kalau dia berdiri sendiri boleh akal tapi tanpa akil, ada akal tapi nggak ada orangnya. Kama jaza, sebagaimana boleh, ayyakuna jismun, bahwa ada jisim, badan, bighairi aklin, tanpa akal. Kalau memang akal itu berdiri sendiri boleh tuh dikatakan ada akal nggak ada jisimnya.
ada akal tapi nggak ada badannya, makanya dia harus menjadi kesatuan. Kalau ini ada, wajib adanya, maka jisimnya juga harus ada. Tadi ungkapan tuh yujibu ba'duha ba'dan gitu. Falau kanal aqlu jauharon, dan jikalau bahwasanya akal itu mutiara, la jaza niscaya boleh ayyakuna bahwa menjadi aklun akal itu bighairi akil tanpa ada orang yang memilikinya. Kama jaza sebagaimana boleh ayyakuna jismun bahwa adanya badan bighairi aklin tanpa akal. Makanya satu kesatuan yang mengharuskan satunya wajib ada, yang lain wajib ada. Jadi ada akal harus ada akilnya. Ada akalnya, ada orang yang punya akal tuh. Aklun dan akil. Makanya dia tidak berdiri sendiri. Dia menjadi kesatuan yang utuh. Nggak boleh yang ini harus ada, ini kagak ada. Jadi kalau ada jisimnya harus ada akalnya. Maka kalau tidak ada akalnya tidak lagi dianggap. Maka yang namanya akal itu jauhar yang tidak berdiri sendiri. Kalau dia bersendiri cukup dia akal nih, tanpa harus ada akilnya, tanpa orangnya. Makanya kalau ada akal harus ada akilnya. Paham nggak? Paham? Ya, udah telan aja dah. Saya ngaji juga dulu begitu sama guru. Saya dengerin aja. Alhamdulillah sih faedahnya banyak. Kalau pulang tahlilan nggak lenggang kangkung. Ya. Nenteng nggak? Nenteng. Ada lontong, ada gemblong. Pisangnya tandanan. Nggak apa-apa, susah-susah dulu. Berakit-rakit dulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian ini lagi sakit-sakit, nggak apa-apa. Jadi falau kanal aqlu jauharon, jikalau bahwa akal itu adalah mutiara yang berdiri sendiri, la jaza niscaya boleh ayakuna bahwa menjadi aklun akal itu bighairi akil. Kalau dia bersendiri tanpa akal tuh, tanpa akil juga nggak masalah kalau berdiri sendiri. Kama jaza sebagaimana ada boleh ayakuna jismun bahwa ada jisim badan bighairi aklin tanpa akal. Famtuni'a bihadzaini ayyakunal aqlu jauharun, maka terhalang dengan dua hal ini, ayyakunal aqlu bahwa menjadi akal itu jauharon adalah mutiara. Sebabnya kalau dikatakan berdiri sendiri maka terhalang bahwa akal itu disebut jauhar. Maka disebut jauhar karena apa? Saling melengkapi dengan yang lainnya. Wa qala akharuna, dan berkata yang lainnya, al-aqlu huwal mudriku lil asya'i ala ma hiya alaihi min haqaiqil makna. Wa qala akharuna, dan berkata yang lainnya, al-aqlu akal itu huwal mudriku adalah alat untuk mengetahui. Al-mudriku alat untuk mendatangkan, mengetahui, lil asya'i bagi hal-hal, ala ma hiya alaihi atas apa-apa yang dia ada di atasnya, min haqaiqil makna dari hakikat-hakikat makna. Itu akal itu al-mudriku yang mendapatkan untuk bisa ketahui. Al-mudriku yang mendapatkan lil asya'i bagi apa-apa, ala mahiyya atas apa-apa yang hal-hal itu, alaihi ada di atasnya, min haqaiqil makna dari hakikat. Kita mengetahui hakikat-hakikat makna alatnya dengan apa? Nah itu al-aqlu al-mudriku, hal yang bisa mendatangkan, memperoleh, memberikan. Kita tahu kan berdasarkan apa? Akal. Al-aqlu al-mudriku, sesuatu yang bisa mendapatkan, mengantarkan kita untuk bisa mengetahui. Al-mudriku yang bisa mendatangkan kita tahu, lil asya'i bagi hal-hal, ala atas ma apa-apa hiya yang hal-hal itu, alaihi ada di atasnya, min haqaiqil makna dari hakikat-hakikat makna. Kita tahu hakikat makna itu karena apa? Lewat akal. Maka akal itu al-mudriku yang mendapatkan. Kita tahu sesuatu lewat apa? Akal. Nah akal itu al-mudriku yang bisa mendatangkan kita tahu. Maka orang tahu itu lewat akal. Susah bener nih pelajarannya. Wa hadzal qawlu
wa in kana aqraba mimma qablahu, dan ini pendapat wa in kana, dan meskipun bahwasanya aqraba lebih dekat mimma qablahu dari apa yang sebelumnya, ini pendapat lebih dekat nih. Jadi al aqlu huwa al mudriku lil asya, hal-hal yang bisa mendatangkan lil asyai, untuk tahu bagi hal-hal. Jadi lewat akal kita tuh tahu segala sesuatu. Wa hadzal qaulu, dan ini pendapat wa in kana aqraba, meskipun ini pendapat aqraba lebih dekat mimma qablahu dari apa yang sebelumnya, fa ba'idun minas, tapi jauh dari kebenaran, min wajhin wahidin, dari satu segi. Meskipun lebih dekat tapi jauh benernya, min wajhin wahidin. Kenapa? Wa huwa annal idraka min sifatil hayyi, karena sesungguhnya mengetahui itu min sebagian sifatil hayyi, sifat kehidupan. Wal aqlu aradun, dan akal itu cuma arad, alat saja. Yastahilu dzalika minhu, yang mustahil yang demikian itu darinya, dari akal. Kama yastahilu ayyakuna, sebagaimana mustahil ayyakuna mutaladzatan, menjadi sesuatu isu bisa dirasakan lezat, au aliman atau sakit, au mustahiyan atau sangat bernafsu. Orang merasakan lezat itu lewat akal atau lewat apa? Merasakan sesuatu lezat enak itu akal apa lidah? Nah, maka di sini disebut ini. Jadi akal itu cuma arad saja, bukan mendapatkan. Kalau rasa enak itu mengetahui rasa enak, jadi bukan lewat akal. Maka di sini sebutkan bukan akal nih, akal cuma arad saja. Yastahilu, yang mustahil, dzalika, yang demikian itu, minhu, darinya, dari akal. Kama yastahilu, sebagaimana ada mustahil, ayyakuna, bahwa menjadi mutaladzatan, sesuatu itu dirasakan lezat, au aliman atau dirasakan sakit, au mustahiyan atau dirasakan sangat bernafsu. Itu sangat lezatnya itu lewat akal. Lu tahu makan ini enak ya, otak gua rasanya enak, enggak. Orang merasakan sesuatu lezat, apa yang dipakai? Lidah. Jadi bukan otak. Orang sangat berkeinginan, itu nafsunya karena otaknya apa karena keinginannya? Itu min sifatil hayat, sebagian daripada sifat kehidupan, merasakan lezat. Kalau akal itu betul memang hal yang bisa mendatangkan kita untuk tahu segala sesuatu. Tapi kalau dikaitkan dengan rasa lezat, itu bukan akal. Rasa lezat itu lewat lidah. Kama yastahilu ayyakuna mutaladdadan au aliman au mustan, mutaladdidan boleh. Mutaladdidan ismul fa'il, mutaladdidan ia merasakan lezat, au aliman ia merasakan sakit, au mustahiyan atau ia merasakan sangat berkeinginan nafsu. Lima tadammanahu minal ijmali, bagi apa-apa yang ada menanggungnya, minal ijmali secara umum, wa tanawuluhu minal ihtimali, dan daripada mendapatkannya minal ihtimali, dari kemungkinan ihtimal. Wal haddu, dan batasannya innama, bahwasanya huwa adalah bayanul mahdudi, penjelasan apa yang dibatasi, bima yanfi anhul ijmala, dengan apa-apa ada yang menafikan, meniadakan darinya akan keumuman, wal ihtimala, dan kemungkinan. Wa qala akharuna, dan berkata yang lainnya, wal qaulu sahih, dan ialah pendapat yang sahih. Ini yang sahih ini, innal aqla, sesungguhnya akal itu, wal ilmu bil mudrakati ad-daruriyati, akal itu adalah al ilmu, ilmu bil mudrakat, mengetahui dengan apa-apa yang didapatkan, ad-daruriyati, yang darurat. Ini yang benar nih, innal aqla huwal ilmu, akal itu adalah ilmu bil mudrak, mengetahui, bil mudrakati, terhadap hal-hal yang diketahui, ad-daruriyati, yang sifatnya penting. Wadzalika nau'ani, dan yang demikian itu ada dua macam. Ahaduhuma ma waqa'a an darkil hawasi, yang pertama apa yang terjadi dari mendapatkan al-hawas indra. Wasani makana mubtada'an fin nufusi, yang kedua apa-apa yang bahwasanya bermula
fin nufusi di dalam jiwa-jiwa diri. Jadi dua, pertama ma waqa'an darkil hawas, apa-apa yang terjadi dari mendapatkan daripada indera. Wasani yang kedua makana mubtadaan fin nufusi, apa-apa yang ada bermula di dalam diri, memang sudah bermula ada di dalam diri. Fa amma ma kana waqi'an an darkil hawasi, maka adapun apa-apa yang bahwasanya ada terjadi andarkil hawasi dari mendapatkan indera, famislul mar'iyati, maka seperti al mar'iyati, sesuatu yang bisa dilihat, al mudrikati, yang didapatkan bin nadhari, dengan melihat, wal aswatu, dan suara-suara, al mudrikatu, yang didapatkan bisami, dengan mendengar. Kalau kita melihat sesuatu tahu lewat apa tuh? Lewat mata kan, bukan lewat akal. Kita tahu itu, oh itu orang, itu taunya lewat otak apa lewat mata? Mata. Kalau kita dengar suara itu lewat otak apa lewat kuping? Kuping. Nah itu tadi dimulai. Jadi yang namanya ilmu tuh mubtada ada dimulai pada diri kita. Kita melihat sesuatu itu karena dengan mata, bukan dengan otak. Kalau kita mendengar sesuatu bukan dengan otak, dengan apa? Bisam'i, dengan pendengaran. Jadi al-aswat, suara al-mudrikatu, yang diketahui, yang didapatkan bisam'i. Wat tu'umi al-mudrikati, dan rasa-rasa makanan yang didapatkan bidauki, dengan rasa. Kalau makanan itu enaknya bukan dengan ini, bukan dengan otak, dengan apa? Bidauk, dengan rasa. Dauk itu rasa. Jadi kalau melihat bukan dengan otak, dengan mata, mendengar dengan telinga, rasa makanan dengan dauk, dengan rasa. Dauk itu rasa, dauk. Warrawaihi al-mudrikati, dan bau-bau al-mudrikati yang didapatkan bisami, dengan mencium, dengan ciuman. Kalau bau itu kita tahu bau kentut nih, otak apa hidung? Hidung. Kalau ngelihat kita tahu sesuatu, kita lihat tuh tahu itu, oh itu kambing, itu otak apa? Mata. Mata. Kalau kita dengar suara, oh ini suara enak nih, itu otak apa kuping? Kuping. Makanan lezat atau tidak lewat apa? Zauk. Sama juga nih, bau, kita tahu ada bau kentut, itu lewat otak apa lewat hidung? Kayaknya bau kentut nih, enggak, otak gua nyium nih. Otak gua nyium kentut nih, bukan. Ada nggak yang nyium pakai otak? Iya, kayaknya bau duren nih. Lu tahu dari mana? Otak gua nyium nih. Kalau ini bener nih, gua nyium bau duit nih. Dari mana tahu lu? Otak gua nih nyium ada yang pegang duit nih kan. Nah, jadi semuanya ada alatnya sendiri. Jadi ini bicara soal akal, ada berbeda pendapat ulama. Maka tadi yang kita pegang yang namanya akal tuh mahalul qalbu, tempatnya di dalam hati, ini yang harus digunakan. Banyak orang tidak menggunakan hati, otaknya untuk berpikir. Itu kecerdasan hati sebetulnya, bukan kecerdasan otak. Orang jujur itu cerdas otaknya, cerdas hatinya. Cerdas hatinya, berarti akalnya di mana? Di hati. Kalau pengen pinter itu banyak, sekolahin aja anak biar tinggi, keluar negeri pinter. Tapi kalau jujur mah sekolahannya nggak ada. Jujur itu ke sekolahnya, jujur itu lingkungan. Jadi bicara krisis sebetulnya bukan krisis ekonomi, ya, krisis pelaku ekonomi. Karena kalau dua orang berkongsi, kata Nabi ini, idza shadaqa wa bayyana burika lahuma. Kalau dua-duanya jujur, wa bayyana, dan saling menjelaskan, ini yang punya modal, ini yang jalanin modal. Ini gue punya duit 200 juta nih, kita dagang mobil yuk. Nah, dia punya duit, ini yang ngelola modalnya. Kata Nabi, in sodako, jikalau dua-duanya jujur, wabayana, dan dua-duanya saling menjelaskan, burikalahuma, diberkahi, kata Nabi, keduanya nih. Allah akan menjadi anasalisus syarikaini. Allah akan menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. In sodako wabayana, jikalau dua-duanya jujur dan saling menjelaskan, burikalahuma, diberkahi bagi keduanya.
Nah kalau salah satunya udah nggak jujur nih, rusak nggak kira-kira dagang? Berantem nggak? Berantem, kadang nggak ada berkahnya, karena Allah sudah tidak lagi sarisus syarika ini. Jadi yang rusak bukan krisis ekonomi, krisisnya krisis moral pelaku ekonomi. Makanya bahasa hadis Nabi, amanatut tujjar, amanahnya para pedagang. Itu bicara amanah para pedagang, bukan dagangannya, pelaku dagangnya. Ad-dunya bustanun tuzuyyinat bi khamsati asya. Dunia itu ibarat taman yang dihiasi oleh 5 hal. Yang pertama keadilan para penguasa, adalatul umara, keadilan biadlil umara, keadilan para penguasa. Yang kedua amanatut tujjar, amanahnya para pelaku ekonomi. Jadi sebenarnya tidak ada krisis politik, bukan krisis politik, tapi krisis moralnya pelaku politikusnya, betul kan? Nggak ada krisis politik dalam agama, yang ada krisis moral politikusnya. Ya, sudah kelihatan sekarang krisis tuh, krisis moral politikusnya, bukan krisis politiknya, bukan krisis ekonomi, krisis bukan krisis COVID-nya, krisis pelaku-pelaku yang ngurus COVID. Orang udah COVID harus lagi swab, berapa biayanya? Orang udah susah masih diduitin aja, ya kan? Ya, jadi krisisnya bukan krisis dunia kesehatan, tapi krisis pelaku dunia kesehatan. Orang udah susah masih diperes lagi 3 juta, 4 juta, kan dijadiin duit. Makanya diponis COVID supaya nanti turun dana COVID. Ini bicara moral siapa ini? Pelaku kesehatan. Maka kita pakai nih otak nih kan. Kalau otak di sini nih yang kita pakai itu mikirnya curang terus. Tapi kalau di sini masalah perasaan kita. Kalau perasaan tersentuh tuh otak kita apa hati kita? Hati kita. Orang nangis itu bukan ini nih. Orang nangis ini tersentuh. Aduh ya Allah, ngeliat orang susah. Kalau kita ngeliat orang susah yang tersentuh duluan dari kita, ini kita apa ini kita? Ya, makanya otak akal itu adanya di sini. Wa mahalluhul qalbu, maka pakai istabti qalbaka. Maka benar, bukan menenangkan pikiran, menenangkan hati Ibrahim, ya. Ayat berapa tuh? Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang beriman dan menjadi tenang hatinya. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, akan menjadi tenang hati kita. Jadi robah bukan menenangkan pikiran tapi menenangkan hati. Kalau menenangkan hati itu biayanya nggak mahal. Ambil wudhu, zikir, baca Quran di sini cukup. Kalau menenangkan pikiran mahal. Menenangkan pikiran tuh jalan-jalan, nginep di puncak, makan yang enak, baju bagus. Kan saya mau nanya, kalau duit banyak pikiran tenang nggak? Kalau duit banyak pikiran tenang, tapi hati tenang nggak? Enggak. Kita kedengeran habis gusuran 2 miliar. Ya. Nah, ada mobil Kijang mundar mandir di situ, isinya 8 orang. Resah nggak kira-kira? Waduh, mau ngapain nih? Mau ngerampok. Padahal tuh orang lagi nyari alamat dari Tegal, mau nyari saudara yang tinggal di sini. Udah suudzon. Coba kalau kita nggak punya duit, ada nggak kira yang mundar mandir depan rumah kita? Nggak ada. Mau ngapain? Kagak ada duitnya. Maka yang kita cari apa? Menenangkan hati. Disinilah pikiran. Kalau di sini sudah tenang, ini juga tenang, enak rasanya. Maka biayanya nggak mahal. Kalau pengen pikiran, biayanya mahal. Jalan-jalan, puncak nginep, udah baru di tol Jagorawi udah macet, marah-marah. Waduh, kapan nyampe nya? Udah balik Cinere. Baru nyampe di situ udah darah udah naik lagi. Ya kan? Itu nenangin apa? Pikiran. Kalau nenangin hati di mana? Majelis ini, duduk sini, dengerin gitu ya. Ngaji, zikir tuh, tenang dah. Biayanya murah, malah nggak keluar biaya, malah dapat makan. Ya. Terima kasih Mas Sohibul Majlis nih. Maka kalau lagi puyeng-puyeng kesini aja. Karena dapat apa? Makan. Udah dapat ilmu, dapat makan. Nggak apa-apa nih, malam ini materinya memang agak menyedot ini. Menyedot pikiran kita ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang nggak apa-apa dah, belajar emang susah. Saya ngalamin juga itu susah. Tadi saya ngomong tuh,
Ini kita bahasa Indonesia aja kadang-kadang 2-3 kali kita baca ulang baru paham, apalagi bahasa Arab. Kalimatnya, perkatanya tadi itu satunya, kosakatanya kita buka kamus. Saya kesini nih baca dulu Pak, bukan terus nyelonong. Nggak mau saya ngajar, saya nggak pernah tuh nyelonong ngajar. Kalau ngajar pagi, malamnya sampai jam 3 malam baca tuh untuk mutolaahnya, baru besoknya ngajar. Udah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Doakan saya biar pulih kesehatan saya nih, masih belum enak. Ini semakin baca semakin pusing, pikiran melayang aja. Doain biar segera pulih lagi, biar bisa berkhidmat pada umat. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandain akhir bacanya tuh. Pertama, mari sama-sama kita Fatihahkan pertama, berpulang ke rahmatullahnya Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, itu salah seorang penerus putra daripada Kiai Imam Zarkasi, penerus Gontor, berpulang ke rahmatullah. Yang kedua, kita fatihahkan Profesor Dr. Din Samsudin. Saya dengar berita di medsos beliau ditangkap di Cirebon. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan keteguhan untuk berjuang, supaya Allah berikan perlindungan kepada beliau yang memperjuangkan tentang keadilan, dan memperjuangkan segala hal-hal yang sifatnya berbenturan dengan keadilan, karena sudah dilihat sudah sangat zalim. Maka kita doakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan termasuk Habib Rizik. Tadi saya ceramah di Ciledug, ada orang petugas nanya aspirasi umat, bagaimana umat ini merespon kepulangan Habib Rizik. Saya bilang umat seluruhnya akan menyambut, bahkan 10 juta umat akan dikerahkan ke Bandara Soekarno-Hatta, datang sono menyambut kedatangan Habib Rizik. Saya katakan itu semuanya sudah menunggu kedatangan orang yang akan memperjuangkan kebenaran. Maka kita doakan semuanya biar Allah berikan kekuatan dan diberikan kesadaran orang-orang yang zalim supaya adil, ya, supaya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa wafiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal zalimin wat taghin wal usad. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah wa syarril 'aqibah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.